Sebelumnya, perkenalkan dulu namanya siapa. Lalu, kalau kamu saya terima menjadi sekretaris, apa yang akan kamu lakukan? Perkenalkan, nama saya Sofia Kamalia. Saya akan mempertanggungjawabkan kinerja saya dalam pelaksanaan kegiatan selama satu periode. Nah, sekarang giliran kamu perkenalkan diri dan program apa yang akan kamu bawa setelah saya terima menjadi bendahara di DMA FTIK. Saya Sobat Ronada. Di sini saya membawa beberapa kegiatan, yaitu triwulan, kas kepengurusan, dan seragamisasi. Aku baru menyelesaikan tentang pendataan pengguna baik. Oh, itu agenda dari Kementerian Pendidikan dan Media. Ya. No, kalau dari sosial agama itu ada agendanya namanya kangen kelas. Jadi nanti konsepnya dari Kementerian mengajar suatu kepelasan. Pak. Kalau dari Kementerian Luar Negeri itu ada agenda public atau biasa yang kita sebut dengan advokasi center, di mana aspirasi seluruh mahasiswa FTIK menyuarakan pendapat, di mana aspirasi kita itu kita sampaikan di forum tersebut. Barusan adalah menyampaikan tentang agenda, sedangkan dari Kemendagri sendiri yaitu terdapat sebuah agenda yang bernama Ormawa Collaboration, yang dimana di situ Kemendagri menaungi beberapa Ormawa atau HMS yang di bawah naungan tema fakultas. Sedangkan kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan kegiatan Forum Mahasiswa yang merupakan suatu wadah bagi para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan berbagi informasi, serta untuk mengembangkan daya berpikir kritis dan penalaran bagi para mahasiswa, dan juga menjadi tempat untuk membangun dan memperluas relasi mahasiswa. Raker merupakan kegiatan perancangan program kerja yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh kita, dan raker itu kegiatan yang disetujui bersama-sama oleh Ormawa FTIK. Kegiatan Ormawa merupakan salah satu program kerja untuk mengontrol administrasi DMA FTIK dan menjaga kebersihan Ormawa FTIK. Selain itu, triwulan adalah program kerja yang diikuti seluruh organisasi mahasiswa FTIK, mulai dari SEMA, DEMA, himpunan, dan kelompok studi mahasiswa. Nah, untuk sidang paripurna sendiri, itu merupakan sebuah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu kelembagaan mahasiswa. Selanjutnya, triwulan organisasi merupakan rapat yang dilakukan untuk mengevaluasi atau mengkoordinir setiap anggota pengurus yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam masa jabatan kepengurusan. Nah, selanjutnya seragamisasi adalah standarisasi yang dilakukan untuk menunjukkan identitas, kekompakan, dan profesionalisme suatu pengurus. Kemudian yang terakhir itu ada
kas kepengurusan. Nah, kas kepengurusan itu iuran wajib yang dilakukan setiap anggota untuk membiayai keperluan setiap organisasi. Jadi kita akan mengadakan advokasi. Advokasi itu adalah tempat bagian untuk memenuhi hak, menyuarakan pendapat, dan memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Jadi sekolah advokasi yang bertujuan membentuk sikap kritis mahasiswa dan peduli terhadap isu yang ada serta menjadi penggerak perubahan yang positif. Next ada yang kedua ada studi banding. Studi banding adalah kunjungan suatu institusi dengan institusi yang lain, yang dimana tujuan dari kegiatan tersebut adalah kita bertukar pikir antar mahasiswa, mencari informasi, menambah wawasan, dan juga kita akan membandingkan program kerja kita dengan institusi tersebut guna perbaikan di masa mendatang. Selain itu, studi banding juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan persaudaraan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Program kerja yang pertama yaitu Festival Tarbiyah. Festival Tarbiyah itu program kerja yang dilaksanakan oleh Dema Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Budaya Pekalongan, dan di dalamnya itu ada beberapa lomba. Nah, dilanjut dengan acara puncaknya yaitu Seminar Tarbiyah. Nah, tujuannya apa aja sih kita? Tujuan Festival Tarbiyah 2026 yaitu kita memberikan wadah minat dan bakat mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik, yang kedua kita memeriahkan Dema Harla 2026, dan yang terakhir itu kita memberikan wawasan melalui seminar nasional. Dan selanjutnya, nah, program kedua dari Kementerian itu adalah pelatihan kaderisasi lanjutan yang biasa disebut dengan PK-Alkber. Dalam kegiatan lanjutan proses kaderisasi Ormawa itu di mana anggotanya sudah melakukan pelatihan kaderisasi dasar yaitu biasa disebut dengan PKD. Lalu tujuannya ada apa aja sih, Kak? Tujuan dari pelatihan kaderisasi lanjut atau PKL Akbar adalah untuk meningkatkan wawasan, soft skill, keterampilan, dan bertanggung jawab para mahasiswa agar menjadi kader Ormawa FTIK yang kompeten, aktif, dan siap berkontribusi. Kementerian Sosial dan Agama untuk program dan agendanya yang pertama ada FTIK Bersedekah. Program kerja yang sedang berlangsung saat ini di Kementerian Sosial Agama Dema FTIK 2026 bertujuan guna membangun empati sesama terutama di kalangan mahasiswa. Program kerja peringatan Hari Besar Islam, bentuk kegiatannya yaitu berupa Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad dan memeriahkan hari-hari besar Islam. dan program kerja yang terakhir yaitu ziarah. Ziarah itu bentuk kegiatannya adalah pengunjungan makam ulama atau tokoh besar Islam. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar anggota dan memperdalam nilai Islam. Dan dari Kementerian Sosial Agama juga ada agenda yaitu santunan anak yatim piatu. Santunan anak yatim piatu ini merupakan program kerja dari Dema FTIK yang berfokus pada aksi sosial keagamaan. Nah, tujuannya dari agenda santunan anak yatim piatu ini bertujuan untuk menjembatani mahasiswa FTIK untuk menyalurkan aksi sosialnya kepada anak yatim piatu. Digital saat ini, teknologi memberikan banyak sekali kemudahan bagi kita. Namun, di sisi lain, kita dihadapkan dengan tantangan besar. Mulai dari risiko cyberbullying hingga penurunan nilai etika moral di ruang digital. Dalam rangka merefleksikan Hari Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dema Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kami memiliki program kerja yaitu Seminar Festival Pendidikan. Kegiatan ini sebagai langkah nyata untuk membangun lingkungan belajar yang aman, cerdas, teknologi, namun tetap berakar pada nilai akhlak karimah. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dema FTIK memiliki program kerja Sekolah Fasilitator yang tujuannya jadi sekolah fasilitator yaitu untuk memfasilitasi pengurus AMPS dan KSN di FTIK dan mahasiswa FTIK pada umumnya untuk menjadi fasilitator dalam suatu acara atau kegiatan. Program kerja dari Kementerian Digital dan Media yang pertama yaitu ada pedisi. Pedisi itu yaitu pengelolaan media sosial, di mana bentuk kegiatannya yaitu untuk melakukan pengelolaan media sosial secara rutin dengan FTIK UIN Kyai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan, di mana ada TikTok, Instagram, YouTube, dan web. Nah, program kerja yang kedua yaitu ada SATE. SATE itu singkatan dari desain poster,
di mana bentuk kegiatannya untuk merancang dan menghasilkan desain visual yang digunakan sebagai konten pada media sosial tema FTIK. Program kerja satunya itu Event Information and Documentation. Bentuk kegiatan ini berluaskan pamflet atau poster dokumentasi kegiatan tema FTIK, mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung serta menyusun dan mempublikasikan press release. Yang terakhir ada profil tema FTIK 2026, di mana kita membuat informasi terkait pengurus tema FTIK 2026 dan program kerja yang ada di setiap kementeriannya.